pemain muda Akademi Manchester United, Chido Obi, akhirnya mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter untuk pertama kalinya dalam pertandingan Liga Primer melawan Brentford. Ketika Ineos merekrut Chido Obi dari Arsenal pada musim panas, Manchester United menjanjikan striker muda itu jalur yang jelas menuju tim utama. Setan Merah menepati janji mereka dengan menjadikan Obi sebagai pemain starter termuda United dalam pertandingan Liga Primer pada Minggu sore. Amorim sangat memuji Obi musim ini dan ia menaruh kepercayaannya untuk bermain sebagai starter melawan Brentford. Meskipun ia tidak dapat mencetak gol, ada tanda-tanda yang menjanjikan. Para penggemar United bereaksi terhadap penampilan Obi dengan menunjukkan bahwa ia tidak mendapatkan umpan yang berarti dari rekan-rekannya. Hasilnya, data yang disediakan oleh SofaScore menunjukkan bahwa Obi mengalami sore yang sangat sepi saat melawan Brentford. Obi bermain selama 90 menit penuh melawan Brentford, tetapi hanya berhasil menyentuh bola sebanyak 18 kali, rata-rata 1 kali setiap 5 menit. Ia memang mencoba 2 tembakan, termasuk 1 di akhir babak kedua yang berhasil diblok dengan baik oleh seorang bek. Saat menguasai bola, Obi melindungi bola dengan baik dan menyelesaikan 9 dari 10 umpan yang dicobanya. Tetapi dalam hal duel, ia hanya memenangkan 22%. Dengan umpan yang lebih banyak, Obi akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan seberapa mematikannya ia di dalam kotak penalti. United kesulitan sepanjang musim untuk melibatkan penyerang mereka dalam permainan, dan sayangnya, Obi mengalami nasib yang sama saat melawan Brentford. Amorim telah berbicara tentang kebutuhan United untuk membantu para penyerang kami musim ini, dan penampilan Obi pada hari Minggu membuktikan bahwa itu lebih merupakan masalah sistematis daripada masalah personal. Para pemain kreatif United untuk menemukan cara agar sang striker mempunyai peluang lebih banyak. MU dilaporkan hampir mencapai kesepakatan transfer musim panas pertama mereka dengan Atletico Madrid. Kedua klub diklaim hampir menyelesaikan kepindahan untuk Antony. MU menghabiskan sekitar 87 juta pound untuk Antony pada musim panas 2022. Pemain Brasil itu tampil mengesankan di La Liga, dengan pemain sayap itu menyumbang 6 gol dan 2 assist dalam 19 pertandingan di semua kompetisi untuk klub Spanyol, Real Betis. Sekarang, rival La Liga itu dipahami telah mengajukan tawaran 40 juta euro kepada Manchester United untuk mengamankan jasanya. Betis berharap untuk menegosiasikan pembelian permanen di akhir musim, tetapi Atletico Madrid telah terlebih dahulu mengajukan tawaran menarik yang telah meyakinkan United. Atletico telah memantau kemajuan pemain Brasil itu selama berminggu-minggu, dan manajer Diego Simeone yakin bahwa Antony dapat memberikan kecepatan dan arahan yang dibutuhkan timnya untuk membuat lompatan maju yang kompetitif di La Liga dan Liga Champions. Tawaran 40 juta euro dari si Merah Putih yang diajukan dalam beberapa jam terakhir telah disambut baik oleh Manchester United. Kesepakatan tersebut dalam hal finansial sangat dekat untuk diselesaikan, dan pembicaraan diharapkan akan berlangsung cepat dalam beberapa minggu mendatang. Cole Palmer dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan rival Liga Primer, Manchester United, yang merupakan klub idola masa kecilnya. Pemain Inggris itu menjadi jantung kemenangan 3-1 The Blues atas juara bertahan Liverpool pada hari Minggu, berkontribusi signifikan dalam persiapan untuk 2 gol pertama timnya, sebelum mencetak gol penalti di akhir pertandingan untuk memastikan kemenangan. Gol Palmer adalah yang pertama untuk Chelsea sejak 14 Januari, periode di mana ia memainkan 18 pertandingan di semua kompetisi, meskipun ia masih menempati peringkat sebagai pencetak gol terbanyak tim
dengan 15 gol. Pelatih Enzo Maresca berharap pemain berusia 22 tahun itu dapat kembali tampil prima menjelang upaya klub untuk bermain di Liga Champions. Tetapi ada kekhawatiran tentang masa depannya jika The Blues gagal lolos ke kompetisi Premier Eropa. Palmer terbuka untuk bergabung dengan rival Manchester United, meskipun transfer apapun tidak mungkin terwujud musim panas ini. Tim Maresca saat ini berada di posisi kelima di Liga Premier dengan 63 poin dan mereka menempati posisi kualifikasi Liga Champions terakhir, tetapi mereka hanya unggul 3 poin dari Nottingham Forest yang berada di posisi ke-6, yang akan mereka hadapi dalam pertandingan terakhir mereka musim ini pada 25 Mei. Sulit untuk melihat Palmer bertahan di Stamford Bridge jika Chelsea terus kehilangan kesempatan bermain di sepak bola elit Eropa, dan kepergiannya kemungkinan akan membuat klub tersebut mengalami kemunduran yang cukup besar. Kemampuan Palmer untuk membongkar pertahanan lawan baik dari sisi sayap maupun di zona tengah akan menguntungkan bos Manchester United Ruben Amorim, yang lebih suka menggunakan dua gelandang serang dalam formasi 3-4-3 miliknya. Harus dikatakan juga bahwa Bruno Fernandes akan berusia 31 tahun pada September tahun ini, dan merekrut pemain andalan Chelsea akan memastikan bahwa Amorim akan memiliki penerus alami bagi playmaker Portugal itu. Manchester United bersaing dengan Tottenham Hotspur untuk mendapatkan tanda tangan Jack Evans dari Leicester City, menurut laporan. Anak asuhan Ruud van Nistelrooy akan menuju Championship setelah musim yang buruk di Liga Utama Inggris. Namun, munculnya beberapa talenta muda dipandang sebagai hal positif yang besar dan dapat membantu Foxes kembali ke Liga Premier dengan cepat. Pemain seperti Jeremy Monga dan Jack Evans telah menarik perhatian penggemar dan pakar setelah melakukan debut senior mereka di paruh kedua musim ini. Meski demikian, akan sangat sulit bagi Leicester untuk mempertahankan prospek mereka yang menarik, karena sejumlah klub Liga Premier bersiap untuk memanfaatkan situasi mereka. Evans, khususnya, telah masuk dalam radar United, menurut laporan di Spanyol. Menurut Fichajes, United ingin merekrut pemain ajaib berusia 16 tahun itu musim panas ini. Setan Merah dikabarkan telah mengajukan tawaran sekitar 15 juta euro untuk pemain internasional Inggris U16 itu. Evans mampu bermain di semua lini depan, tetapi ia lebih cocok sebagai penyerang atau pemain sayap kanan. Ia telah mencetak 10 gol yang mengesankan dalam 14 penampilan di Liga Primer 2 musim ini, yang memunculkan spekulasi bahwa ia bisa menjadi pewaris tahta Jamie Vardy di Stadion King Power. Van Nistelrooy diketahui memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Evans, dan yakin bintang muda dengan potensi besar itu bisa menjadi ujung tombak serangan Leicester di masa depan. Sementara itu, United juga bersaing ketat dengan Chelsea untuk mendapatkan bintang Blackburn Rovers, Igor Tidjone, tetapi klub asal Manchester itu telah melihat tawaran pembuka mereka ditolak oleh tim Championship tersebut. Manchester United tengah dalam pembicaraan lanjutan dengan penasihat olahraga Paris Saint-Germain, Luis Campos terkait kesepakatan, menurut jurnalis Sky Sports Swiss Sacha Tavolieri. Pria Portugal dan klub Ligue 1 tersebut belum dapat mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak, dan ia diperkirakan akan hengkang pada akhir musim setelah memasuki negosiasi lanjutan dengan Setan Merah. Man United berpisah dengan Dan Ashworth sebagai direktur olahraga mereka Desember lalu, dan sementara Sir Dave Brailsford, kepala eksekutif Omar Berrada, dan direktur teknis Jason Wiltshire telah berbagi tanggung jawab atas posisi tersebut. Tampaknya Ineos ingin merekrut pakar lain, dan Campos dapat segera pindah ke klub Old Trafford. Setelah bekerja sebagai pencari bakat dan analis taktik untuk Real Madrid di bawah Jose Mourinho pada tahun 2012, pria berusia 60 tahun itu menjadi direktur olahraga di AS Monaco tahun berikutnya sebelum meninggalkan klub pada tahun 2016. Incaran Man United itu menjadi populer karena membuat klub Prancis itu menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan selama masa tugasnya bersama mereka,
dengan kontribusinya yang akhirnya membantu mereka memenangkan gelar League One pada tahun 2016-2017. Ia diakui untuk strategi perekrutannya yang cerdas dalam 4 tahun menuju kemenangan mereka. Ia membantu PSG dalam transfer pemain seperti Radamel Falcao, Joao Moutinho, James Rodriguez, Fabinho, Anthony Martial, Ricardo Carvalho, Dimitar Berbatov, Bernardo Silva, Timoe Bakayoko, Jeffrey Kondogbia, dan Thomas Lemar, lalu menjadi direktur olahraga Lille pada tahun 2017. Lille memenangkan gelar pada tahun 2020-2021, dan meskipun Campos meninggalkan mereka pada bulan Desember 2020 setelah pergantian kepemilikan, kontribusinya terhadap kesuksesan mereka terlihat jelas bagi semua orang. Setan Merah dapat memanfaatkan sosok yang berpengaruh seperti itu di tingkat dewan direksi.